Mungkin dari kalian yang belum menghidupkan kameranya untuk menghidupkan kamera agar nanti rekamannya bisa terlihat wajah kalian seperti itu. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai teks berita kan ya? Pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas topik yang berbeda, yaitu mengenai iklan, slogan, dan poster. Mungkin sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan lebih menarik semacam itu. Nah, apa share screen-nya terlihat, anak-anak? Belum, Pak. Belum ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya. Oh ya, kalian sebelumnya sudah kenal dengan saya kan ya? Apa belum? Belum. Oh ya, ini saya akan memperkenalkan sedikit ya. Nama saya Ahmad Fuji Asro. Saya sekarang masih menempuh pendidikan di Universitas Jember, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di sini saya mendapatkan amanah semacam itu untuk memberikan atau semacam memberikan materi berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya kalian bisa tanya-tanya ke saya, ini nomor kontak saya ini. Bisa kalian screenshot. Ya. Oke, mungkin kita masuk ke topik bahasan ya. Nah, pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan iklan sebagai sarana komunikasi. Pada tema besar yang kita bahas ini nantinya kita akan membahas sebuah subtema, yaitu bahwasannya nanti akan bertemu dengan yang namanya iklan, kemudian slogan dan juga poster. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan iklan? Sudah. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu iklan? Ada yang paham? Iklan merupakan pemberitahuan kepada halayak ramai atau masyarakat mengenai barang dan jasa yang dijual dan dipasang di media atau tempat umum. Oh ya, ini dengan siapa ini? Friska. Friska ya. Oh ya, sangat baik apa yang disampaikan oleh Friska. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman Friska ini, ada yang ingin memberikan pengertian dari apa itu iklan? Friska ini dari 8A ya? Oh ya. Iya, Pak. Oh ya. Mungkin ada yang ingin memberikan pengertian lain? Atau ada tambahan mengenai pengertian yang sudah disampaikan oleh Friska? Tidak ada ya? Oh ya, mungkin kalau tidak ada akan saya lanjutkan ya. Berkenaan dengan pengertian dan juga fungsi iklan. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Friska tadi, bahwasanya iklan merupakan pemberitahuan yang bertujuan untuk membujuk khalayak semacam itu. Nah, maksud dari membujuk itu apa? Gitu kan? Maksudnya itu ketika
seseorang melihat atau membaca sebuah teks iklan, mereka akan tertarik semacam itu. Entah itu tertarik untuk menggunakan barang tersebut atau membeli barang tersebut. Nah, berkenaan dengan iklan sendiri tidak hanya melulu terkait dengan jual beli, ada juga yang menyewa barang dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam fungsi dari iklan tersebut. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan pengertian dari fungsi iklan sendiri. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada ya? Ya, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya yaitu ini menentukan unsur-unsur iklan. Kemarin kalian kan sudah belajar terkait dengan unsur-unsur berita ya. Berarti kan sudah memahami pengertian dari unsur sendiri kan. Sudah paham apa itu unsur? Mungkin dari kelas A bisa menyampaikan sedikit apa itu unsur? Oh ya, jadi unsur itu merupakan itu ya, apa itu? Bagian dari teks iklan semacam itu. Jadi sebuah teks iklan tidak akan bisa terlepas dengan apa yang dinamakan dengan unsur semacam itu. Nah, di sini ada gambar nih, yang di dalam gambar tersebut ada teksnya, gitu kan. Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang ingin membantu untuk membacakan tulisan yang ada di gambar ini. Silakan yang ingin membacakan. Patah-patah. Ya, siapa namanya? Maaf, Pak, suaranya patah-patah. Patah-patah ya? Suara. Oh ya, sebentar. Sebentar ya. Apa sudah terdengar sekarang? Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Oh ya. Oh ya, ini silakan. Siapa yang ingin membantu membacakan tulisan yang ada di gambar ini, yang berwarna hijau ini? Ada yang mau membantu membacakan? Mungkin dari kelas 8A atau kelas 8B. Siapa yang ingin membantu membacakan? Saya, Pak. Oh ya. Sebutkan nama dan itu ya kelasnya. Rizka ya. Ramadhan. Oh, Rizka ya. Ramadhan dari kelas Rizka ya. Oh ya, silakan dibaca, Rizka. Membaca untuk meraih prestasi. Perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Ya. Baik, terima kasih sudah membantu menjawab, membantu membacakan tulisan yang ada pada gambar di PPT yang Bapak sudah share. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ini. Ini kebetulan pertanyaannya ada 3, termasuk apakah gambar di samping. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa membantu menjawab, termasuk gambar apakah yang berwarna hijau ini dan ada tulisannya. Silakan, mungkin yang dari kelas B, kan tadi dari kelas A ya. Selain Friska mungkin, karena dari tadi Friska sudah menjawab ya. Ya mungkin ada yang bisa bantu menjawab.
termasuk gambar apakah dari gambar di samping? Iklan. Ya, benar sekali. Jadi gambar yang ada di samping pertanyaan ini adalah sebuah iklan gitu ya. Tadi siapa yang jawab tadi? Saya Pak Friska. Friska lagi ya. Oh ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga menjawab ya, karena nanti yang memberikan jawaban yang tampil di Zoom ini akan mendapatkan nilai tambahan gitu ya. Baik dari 8A maupun dari 8B. Saya persilakan. Nah, ini kemudian mungkin mengapa kok disebut dengan iklan? Friska, kan tadi yang jawab tadi Friska. Karena teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Oh iya ya. Ya, benar sekali. Jadi teks yang ada di gambar di samping dari pertanyaan ini itu ada sifat yang mengajak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaannya yaitu pesan apa yang ingin dimaksud dari gambar di samping. Nah, mungkin ada yang ingin membantu menjawab pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari teks iklan pada gambar di samping. Mungkin ada yang tahu mungkin. Dari kelas B mungkin ada perwakilan yang mau menyampaikan pesan-pesan yang terkandung pada tulisan gambar iklan yang sudah Bapak tayangkan ini. Mungkin saya tunjuk ya kalau gitu ya. Mungkin Nafisa Ayu ini. Nafisa. Pesan dalam iklan tersebut silakan. bersifat mengajak masyarakat dan pelajar untuk membaca agar mencapai kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Oh ya, bagus sekali. Kamu dari 8A ya? Akso ya? Siapa tadi yang bantu menjawab? Akso ya? Oh ya, baik, akan saya catat ya. Muhammad Akso 8A. Ya, Pak. Nah, tadi sudah dijawab pertanyaan yang kedua, yaitu agar atau untuk mengajak terutama anak-anak untuk gemar membaca seperti itu ya. Nah, mungkin dari kalian ini ada pertanyaan lagi. Tujuan dari teks yang ada pada iklan tersebut. Mohon maaf tadi masih ada gangguan. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini sekarang ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tujuan dari teks tersebut. Mungkin kalian bisa menjawab tujuan dari teks yang ada pada gambar tersebut. Mungkin ada yang bisa menyampaikan tujuannya
Kan tadi kalau pesannya agar membaca gitu kan. Nah, mungkin agar kalian bisa membaca, biasanya kegiatan membaca itu dilakukan di mana? Ada yang tahu biasanya kalau di sekolahan kegiatan membaca kebanyakan dilakukan di mana? Perpustakaan. Perpustakaan ya? Oh ya. Nah, benar sekali. Jadi tujuannya itu agar yang membaca teks ini mau atau memiliki keinginan untuk berangkat ke perpustakaan semacam itu. Tentunya ketika sudah di perpustakaan karena sudah membaca teks iklan ini nanti mereka akan membaca semacam itu. Tadi yang membantu. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Oh iya ya. Ya. Sekarang sudah terdengar ya suaranya? Sudah Pak. Ya. Oh ya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kelas B ada yang ingin bertanya. Dari kelas B ada yang ingin bertanya mungkin, atau kalian yang baru masuk. Tadi yang membantu menjawab perpustakaan siapa ya? Saya Pak. Namanya? Zelda. Jalda dari kelas 8A ya. Jalda ya. Tadi kayak ada dua tadi yang bantu menjawab. Saya Pak. Ya, siapa? Naura. Naura. Dari kelas 8A juga ya? Iya. Oh ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Atau ada yang masih bingung terkait dengan unsur-unsur iklan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ya, karena tidak ada pertanyaan, itu artinya sudah memahami semua ya. Akan saya lanjut ke, nah ini fungsi dari iklan ini. Fungsi dari iklan. Nah, di sini sudah muncul di layar. Yang pertama bahwasanya fungsi dari iklan itu pemberitahuan terhadap barang dan jasa. Mungkin kalian pernah melihat iklan di TV kan ya? Pernah ya? Nah, itu iklan apa yang pernah kalian lihat? Handphone gitu ya? Selain handphone, apalagi biasanya? Makanan. Makanan ya. Nah, itu apa yang diinformasikan dari makanan iklan yang sudah kamu lihat? Terkait berkenaan dengan apa? Rasa kah atau berat atau bagaimana? Informasi yang kamu dapat dari iklan yang sudah kamu lihat itu. Biasanya mengenai itu ya, namanya gitu ya. Nama produknya ya. Misal kalau handphone biasanya apa yang sering kalian lihat? Ya, mohon maaf tadi jaringannya ada gangguan sedikit.
Nah, itu ya. Biasanya kalau iklan itu terkait dengan nama produknya, terus kemudian kualitas gitu kan. Biasanya kan seperti itu ya, iklan yang kalian lihat di televisi ya. Iya, Pak. Kalau melihat iklan di surat kabar, pernah? Misal di koran gitu, pernah kan ya kalian? Pernah. Apa, teks iklan apa biasanya? Tentang produk apa? Produk apa? Iklan rumah, Pak, kalau di koran biasanya. Oh ya, kebanyakan iklan rumah gitu ya. Jual beli rumah gitu ya. Nah ini kalau jual beli rumah itu masuk ke dalam ini fungsi iklan yang kedua. Yaitu bagi perusahaan dan bisnis, yaitu untuk menjual barang dan jasa. Seperti yang disampaikan siapa tadi? Friska. Friska ya. Ya, benar. Seperti itu. Iklan bisa dibuat untuk menginformasikan terkait informasi dari barang dan jasa yang ditayangkan pada iklan tersebut, juga bisa untuk menjual barang dan jasa semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada dunia perkantoran. Biasanya itu untuk lamaran pekerjaan. Nanti kalau kalian sudah ingin bekerja, itu biasanya kalian diharuskan atau diwajibkan untuk membuat lamaran pekerjaan semacam itu. Nah, kemudian yang keempat ada iklan untuk pemerintah. Biasanya iklannya itu untuk menyebarkan informasi, layanan kepada masyarakat. Mungkin kalian apa itu pernah membaca iklan terkait dengan layanan masyarakat? Pernah. Terkait dengan apa itu? Siapa tadi yang jawab pernah? Saya, Pak. Zalda ya? Oh ya. Iklan masyarakat yang membahas apa? Yang pernah kamu lihat, Zalda? Iklan bahaya narkotika. Oh ya, bahaya narkotika ya. Dari iklan itu apa yang bisa kamu tangkap dari iklannya? Itu ya, apa itu terkait dengan efek yang ditimbulkan dari narkotika gitu ya. Ya, baik, terima kasih Zalda. Kemudian untuk fungsi iklan selanjutnya yaitu bagi orang atau perorangan, yaitu untuk membeli dan menjual barang pribadi. Kalau tadi kan untuk perusahaan, nah yang ini fungsi iklan untuk diri pribadi. Misal kalian ingin mengetahui informasi terkait dengan handphone, karena kalian ingin membeli handphone, lah kalian bisa melihat iklan terlebih dahulu yang membahas tentang handphone, kemudian kalian membelinya, bisa seperti itu. Nah, mungkin akan saya lanjutkan ya ke selanjutnya, yaitu nah ini slogan ini. Slogan sendiri itu merupakan kalimat pendek yang dipakai untuk dasar tuntutan, kemudian prinsip utama usaha, organisasi, dan sebagainya. Nama lain dari slogan yaitu moto atau semboyan. Nah, mungkin kalian pernah mendengar kata semboyan kan ya?
pernah mendengar ini sebelumnya kan? Kan dulu sering kalian mendapatkan pertanyaan gini, semboyan dari bangsa Indonesia itu apa? Semacam itu. Nah, mungkin ada yang tahu semboyan dari bangsa Indonesia apa? Ada yang bisa bantu menjawab ini, semboyan dari bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, betul sekali. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, semacam itu ya. Nah, mungkin ada yang tahu maksud atau makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ada yang tahu maknanya dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh ya, benar sekali. Jadi seperti itu ya. Kalau slogan atau semboyan itu kata-katanya memang singkat namun mengena gitu, semacam itu. Artinya itu bisa, yang membaca slogan itu hatinya bisa terkena, seperti itu. Nah, mungkin akan saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu berkenaan dengan ciri-ciri slogan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hemat kata, kemudian setiap kalimat memiliki kepadatan makna, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang barusan kita bahas bersama tadi. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda, kita merupakan satu kesatuan. Nah, maknanya sangat padat gitu ya, dan mengena. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ada contoh slogan di sini. Yang pertama adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mungkin ada yang tahu ini makna dari berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ada yang tahu artinya? Ya, ya baik, saya lanjutkan kembali ya. Ada yang tahu arti dari berdiri sama tinggi terus duduk sama rendah? Ada yang tahu maknanya? Perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Oh ya, bagus sekali. Jadi makna dari berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah itu adalah penekanannya pada kesetaraan ya, baik untuk teman kalian maupun untuk teman yang berbeda, misal dari suku lain. Nah, itu kalian mempunyai kesetaraan derajat yang sama, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk slogan yang kedua ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada yang tahu artinya dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Ada yang tahu artinya? Perlunya persatuan dan kesatuan. Perlunya kesatuan dan kesatuan. Nah, bagus sekali. Jadi seperti itu ya.
Tadi siapa yang bantu menjawab tadi? Yang bantu menjawab tadi siapa? Saya, Pak. Oh ya. Siapa? Zalda. Zalda ya. Oh ya. Oh ya. Terima kasih Zalda. Nah, kemudian ini ada slogan lagi nih. Tiada hari tanpa prestasi. Mungkin ada yang tahu artinya dari tiada hari tanpa prestasi. Terus giat belajar dan berusaha untuk menciptakan suatu prestasi. Oh ya, benar sekali ya. Maksudnya ini agar kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu agar semangat ya meraih prestasi semacam itu. Nah, mungkin dari slogan ini ada yang ingin ditanyakan atau dari kalian ada yang masih bingung. Mungkin dari kalian yang baru masuk ini dari kelas A maupun kelas B, kalau ada yang masih bingung. Tidak ada yang ingin bertanya ya, berarti sudah paham kan berarti. Ya kalau memang seperti itu saya lanjutkan ya ke slide berikutnya.